Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari SMA Negeri 3 Sukoharjo yang beranggotakan saya, Najwa Nur Khalifah, selaku pembicara 1, dan rekan saya Canda Finur selaku pembicara 2. Saya Muhammad Raja Raid Rauf Ramadan selaku pembicara 3. Kami menyatakan pro terhadap mosi perdebatan kali ini mengenai tantangan kebaruan kurikulum. Yang pertama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum merupakan sebuah rencana yang menjadi dasar seluruh proses pendidikan di suatu negara. Dan mengenai kebaruan kurikulum, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena faktanya di negara kita telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2006 yang berganti menjadi kurikulum 2013, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi kurikulum merdeka, dan sekarang dengan rencana kebaruan kurikulum 2025. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keterbaruan kurikulum di Indonesia. Di antaranya, hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. Selain itu, survei dari UNESCO juga menyatakan sistem pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 64 dari 120 negara di dunia. Berdasarkan data yang tadi disebutkan, dapat kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum dapat bersaing dengan arah pendidikan global dan memang sudah seharusnya mengalami penyempurnaan. Hal ini juga didasari pada Undang-Undang Pasal 36 Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional yang mengatur pengembangan kurikulum harus sesuai dengan sistem pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Di mana di tengah arus globalisasi dunia saat ini, siswa tidak cukup hanya menghafalkan informasi saja, tapi juga diharapkan mampu memahami sesuatu secara mendalam, mengaitkan pengetahuan lintas disiplin, dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga reflektif. Ini juga sesuai dengan yang diakui oleh UNESCO bahwasanya pendidikan masa kini harus dapat membekali siswa dengan kompetensi berpikir tingkat tinggi agar mereka nantinya mampu menghadapi tantangan dunia kerja dan tantangan masa depan. Jadi, keterbaruan kurikulum atau kebaruan kurikulum merupakan sebuah respon terhadap perkembangan zaman. Dan rencana kebaruan kurikulum 2025 yang mengusung pendekatan deep learning akan menjadi langkah progresif untuk menjawab kebutuhan pendidikan Indonesia di masa mendatang. Untuk argumen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pergantian kurikulum dengan menggunakan pendekatan deep learning memang harus dilakukan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Melansir dari Kompasiana pada tanggal 16 November tahun 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti menjelaskan bahwa pendekatan deep learning adalah suatu cara belajar yang berfokus pada pemahaman materi yang secara mendalam dan bukan sekedar hanya hafalan saja. Pendekatan deep learning ini lebih menekankan pada pemahaman konsep dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar yang interaktif dan kolaboratif memang harus diutamakan dalam pendekatan deep learning ini, sehingga para siswa dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ada 3 aspek penting dalam pendekatan deep learning. Yang pertama adalah mindful learning, yang kedua adalah meaningful learning, dan yang ketiga adalah joyful learning. Singkatnya, ketiga aspek penting tersebut mencakup bahwa para siswa dapat berperan lebih aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran agar para siswa dapat memaknai dan memahami apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga para siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan pendekatan deep learning, para siswa bisa lebih senang dan lebih termotivasi dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Salah satu dari 3 aspek penting pendekatan deep learning adalah meaningful learning atau pembelajaran bermakna yang mencakup ability to response atau kemampuan siswa dalam memahami atau menanggapi sebuah materi. Yang kedua adalah revolusi cara belajar, dan yang ketiga adalah kebermaknaan pembelajaran. Deep learning dan meaningful learning mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pembelajaran yang berbasis data, kemudian pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah ketika peningkatan pemahaman siswa. Dalam buku yang berjudul Konsep Meaningful Learning yang ditulis oleh Muhyiddin Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam,
yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2024 menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran bermakna. Yang pertama adalah informasi yang kita peroleh dari pembelajaran bermakna akan lebih mudah diingat oleh otak kita. Kedua adalah dapat meningkatkan konsep atau materi pembelajaran yang telah kita kuasai sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dapat mempermudah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan deep learning memang cocok digunakan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, pada setiap perubahan pasti ada tantangan yang menghadap. Kita harus menghadapi tantangan tersebut dengan berani. Adapun tantangan penerapan kurikulum baru yang menggunakan pendekatan deep learning ini yang akan dijelaskan secara rinci dan detail oleh rekan saya. Terima kasih. Tantangan dari kebaruan kurikulum sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu dari dalam komponen pembelajaran dan dari luar komponen pembelajaran. Dari dalam komponen pembelajaran sendiri dibagi menjadi 5, yaitu dari aspek tujuan, materi, evaluasi, metode, dan media. Tantangan yang pertama adalah tujuan. Tantangannya adalah kesiapan guru, hal mana guru harus bisa memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang baru dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah materi. Mana materi yang disampaikan harus relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Tantangan yang ketiga, evaluasi. Mana evaluasi harus mencakup 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk menentukan dan menemukan kelemahan dan kekurangan yang ada pada kurikulum yang sudah dibuat. Tantangan selanjutnya adalah dari aspek metode. Mana metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa yang beragam, dan penggunaan metode harus efektif dan inovatif. Tantangan yang kelima adalah media. Mana media harus bisa diakses oleh semua siswa dan memiliki kualitas yang mumpuni untuk digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Tantangan juga tak hanya datang dari dalam aspek pembelajaran, tapi juga dari luar komponen pembelajaran, seperti dari aspek masyarakat, sarana prasarana, input dan intake siswa, serta lembaga pendidikan. Tantangan dari masyarakat adalah sikap masyarakat terhadap perubahan kurikulum yang ada dan relevansi antara kebutuhan masyarakat dan kurikulum yang baru. Tantangan selanjutnya adalah sarana prasarana. Tantangannya adalah keterbatasan sumber daya pembelajaran seperti buku, kelas, dan internet, serta kualitas dari sarana prasarana yang ada di sekolah itu sendiri. Tantangan yang selanjutnya adalah input dan intake siswa. Input siswa yang berkualitas seperti keterampilan dan latar belakang harus diperhatikan untuk memberikan metode pembelajaran yang tepat untuk siswa tersebut. Dan dari intake siswa diharuskan mampu memahami dan beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Tantangan yang terakhir adalah lembaga pendidikan. Mana lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Dan lembaga pendidikan juga harus selalu melakukan evaluasi dan revisi terhadap kurikulum yang sudah ada. Selain itu, lembaga pendidikan harus berkolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah, guru, murid, dan siswa. Dari tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, bisa didapatkan rekomendasi solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Rekomendasi yang pertama adalah melakukan sosialisasi yang tepat tentang kurikulum yang baru kepada guru dan murid, penggunaan teknologi yang lebih efektif, pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, evaluasi dan revisi terhadap kurikulum yang ada, dan melakukan pendekatan pembelajaran seperti cooperative learning, pembelajaran berbasis masalah, think, talk, write, pembelajaran bersiklus, circuit learning, direct learning, problem solving, dan contextual learning. Sekian dari saya dan rekan saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.